Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Cutnaina, hadir Ibu. Nuri, hadir Ibu. Michelle, saya Ibu. Sylvia, ada Ibu. Arya, belum datang. Kenapa Arya belum datang? Namanya macet Ibu. Macet. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian mau bernyanyi dulu? Mau. Oke, kita nyanyi Garuda Pancasila. Nah, semua berdiri ya. Kita bernyanyi bersama, suaranya yang kuat ya, yang semangat. Ya, Ibu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, Arya, masuk Arya. Iya, Arya kenapa telat hari ini? Selamat bangun. Tadi malam tidur jam berapa Arya? Jam 11. Kenapa lama sekali tidurnya Arya? Bola. Nah, hari ini kita maafkan ya, Ibu maafkan Arya. Besok-besok kalau Arya telat lagi, kita kasih hukuman kan? Iya, Ibu. Oke, Arya duduk dulu. Ya. Nah, baik anak-anak, coba lihat depan, belakang, kiri, kanan. Ada sampah tidak? Ada sampah. Itu dia di bawah kursinya ada sampah. Nah, buang ke tempat sampah. Mejanya sudah rapi? Sudah, Ibu. Oke, sudah bersih semua? Sudah, Ibu. Nah, kenapa kelas kita harus bersih? Biar nyaman. Kita belajarnya fokus. Tidak terganggu karena kelasnya ada sampah, mejanya berantakan. Oke. Nah, Ibu mau 2 orang maju ke depan dulu nih. Siapa yang mau? Nuri. Satu lagi. Ada yang mau? Michelle. Iya, coba nak
hirup bernafas dan menghembuskan. Apa yang Putri rasakan? Nyaman, Bu. Nggak sesak. Oke, tepuk tangan. Oke, kembali. Terima kasih ya. Nah, anak-anak tadi Nuri dan Michelle sudah memperagakan kalau Michelle tadi dia nahan nafas dan dia rasakan sesak, tidak bisa bernafas. Nah, teman-teman merasakan hal yang sama. Kalau misalnya menahan nafas itu yang kalian rasakan sesak nggak? Sesak. Terus kalau tadi menghirup lalu menghembuskan nafas, yang kalian rasakan? Lega. Tadi bilangnya apa, Nak? Nyaman, adanya udara yang masuk. Terus keluar. Oke. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau ajak kalian nyanyi lagi. Kalian suka bernyanyi tidak? Suka. Kita hari ini sebelumnya kalian sudah pernah nyanyi tentang lagu sistem pernapasan. Sudah? Belum. Oke, hari ini kita akan bernyanyi tentang lagu sistem pernapasan. Tadi ya, Ibu buka dulu. Nyanyinya suaranya yang kuat. Oke? Oke, Ibu. Coba diri semua. Jika aku bernafas, menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir dan juga kelembapan. Paling-paling trachea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Alveolus itulah tempatnya. Oke, mau sekali lagi? Mau. Lagi ya, yang kompak, yang kuat suaranya. Jika aku bernafas, menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir dan juga kelembapan. Paling-paling trachea, bronkus bercabang dua, menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Alveolus itulah tempatnya. Oke, nah, bagaimana? Senang? Senang, Bu. Semakin semangat ya belajarnya? Semangat. Oke, nah sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada hari Ini. Nah, anak-anak ibu semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu melalui tayangan PPT dan diskusi kelompok nantinya kalian dapat menentukan apa saja organ sistem pernapasan pada Manusia. Dan yang kedua, melalui kerja kelompok nantinya kalian dapat merancang media atau alat peraga sistem pernapasan. Nah, kalian tahu apa itu sistem pernapasan? Ada yang tahu? Sistem pernapasan, apa sih itu sistem pernapasan? Masa sih kalian nggak pernah dengar? Iya, Michelle, pernah? Sistem pernapasan itu tempat terjadinya pertukaran molekul CO2 dengan Itu fungsinya. Halo, Ibu, apa nah? yang ini
kita disayang pengertian ini. Iya. Ada yang tahu ya, Ica? Dari hidung masuk ke paru-paru. Iya, oke. Nah, sekarang kita kasih tahu ya. Nah, jadi sistem pernapasan itu adalah organ yang ada pada manusia yang mana fungsinya untuk menghirup atau mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Sudah tahu? Sudah. Oke, jangan lupa dicatat, nanti ibu tanya kalian harus bisa. Iya, Bu. Nah, oke. Anak-anak, sebelumnya kalian bernafas sederhana, tentunya Nah, sebelumnya kalian sering kan main kejar-kejaran sama teman-teman kalian? Sering. Sudah pada sampai kejar-kejaran kalian capek kan? Capek. Terusnya jadi lebih cepat. Terus dadanya terasa naik turun. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Karena capek, Bu. Kena capek. Nuri bilang karena capek. Rahmi, kenapa nak? Karena tubuh kita berlari, jadi kan butuh oksigen yang banyak, jadi bisa naik turun. Iya, yang lain, coba yang lain. Karena jantungnya berdetak kencang, Bu. Iya, boleh. Dinda. Oh, kalian Ines apa nak? Kenapa hal itu bisa terjadi ketika kita berlari, terus nafas kita menjadi lebih cepat, terus dada kita terasa naik turun. Karena pas kita lari itu, Bu, semua organ tubuh kita ini masih bergerak-gerak, Bu. Jadi pas kita Terusnya ini ya. Oke, dengarkan ibu ya. Nah, jadi ketika kita berlari, tubuh kita bergerak lebih aktif, iya kan? Iya. Nah, jadi tubuh kita ini memerlukan lebih banyak oksigen. Nah, kenapa kita bernafas lebih cepat? Agar apa? Agar oksigennya cepat banyak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa dada kita terasa naik turun? Karena paru-paru kita bekerja lebih cepat. Jadi, ya kan? Saya merasakan kan seperti itu. Iya. Nah, coba kalian perhatikan video ini ya. jika kalian bernafas sederhana, tentunya pernah bukan? Apalagi ketika kita sedang berlari atau setelah melakukan aktivitas berat lainnya seperti olahraga. Nah, tapi tahukah kalian mengapa kita bisa bernafas sederhana? Apa penyebabnya? Atau apa faktor yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, sabar nggak? Apa tadi nih permasalahan dalam video ini? nafas dia. Mengapa sama yang kayak ibu bilang tadi nggak? Sama. Jadi, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa faktornya? Apa tadi yang ibu katakan? Masih ingat? Masih. Kita bekerja aktif atau lari. Iya, karena saat berlari tubuh kita bekerja aktif. Yang lain masih ingat? Iya, ingat betul. Ibu paru-parunya bekerja 2 kali lebih cepat. jadi Iya. terengah-engah. Oke, udah paham ya semua kenapa hal itu bisa terjadi? Nanti waktu ditanya kalian bisa Jawab. Nah, apa yang berubah ketika kita bernafas? Kalian tahu nggak apa yang berubah ketika kita bernafas? Paru-paru kita geraknya itu lebih stabil tuh. Kan? Iya, bisa ya, Nuri. Itu dia. Ibu waktu bernapas, Bu. Iya. Ada udara yang masuk dan ada yang keluar. Iya, ada udara yang masuk. Coba kalian bernafas. Dada kalian terasa mengembang nggak? Iya. Mengembang kan? Artinya apa? Pada saat kita bernafas, udara yang masuk membuat dada kita menjadi mengembang. Ketika kita mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas, coba hembuskan nafasnya. Dada kita
bernafas biar hidup. Iya, terus? Nah, fungsi utama sistem pernapasan adalah mengambil oksigen dari udara, terus membuang karbon dioksida dari tubuh, dan yang terakhir membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Nah, itu dicatat. Nanti ibu tanya kalian harus bisa jawab, ya. Jangan lupa lagi. Nah, sekarang kita perhatikan organ utama pada sistem pernapasan yang sudah disebutkan teman-temannya tadi. Kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan kan? Nah, yang pertama coba diperhatikan, ini ada hidung. Oke, yang kedua faring. Ada faring. Nah, letak faring itu di sini ya. Diingat ya, di sini letak faringnya. Yang ketiga ada laring. Laring di sini letaknya. Nah, yang keempat ada Trakea. Oke, trakea di sini. Kelima ada Bronkus. ini dia. Inilah bentuk dalam tubuh kita. Ya, ini ada paru-paru nih. Yang keenam ada Bronkiolus. bronkiolus. Ketujuh Alveolus. Nah, apa itu hidung? Fungsinya untuk Menyaring, melembabkan, dan mengantarkan darah yang masuk. Iya, nah fungsi hidung kita yaitu menyaring, melembabkan, dan juga menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita bernafas, itu udaranya pasti ada kotor ya, ada polusi. Nah, hidunglah yang menyaring, rambut hidung yang menyaring kotoran itu sehingga tidak masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya yang kedua tadi masih ingat apa? Faring. Iya, faring. Apa itu faring? Faring merupakan saluran bersama antara sistem pencernaan dan pernapasan. Bergerak dari hidung ke laring menuju melalui faring. Faring, betul sekali. Nah, faring itu adalah saluran bersama antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan, yang dimana udara
Nah, selanjutnya alveolus. Alveolus adalah gelembung kecil yang terdapat pada paru-paru. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida pada Dalam proses pernapasan. iya, dalam proses pernapasan. Nah, berarti pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida ini terjadinya di dalam alveolus. Iya. Ini dia gelembung kecil. Kelihatan gambarnya? Kelihatan dari Kelihatan ya. Nah, ada selanjutnya ada paru. Paru-paru. Paru-paru itu adalah organ utama karena pernapasan yang terdiri dari jutaan alveolus. Nah, dalam paru-paru kita terdiri dari jutaan ini alveolus, di mana alveolus tempat pertukaran oksigen terjadi. Oke, sudah paham semua? Sudah. Sudah paham. Tadi apa aja organ pernapasan pada manusia? Apa itu sistem pernapasan? Aduh, lupa. Tadi Ibu udah suruh catat kan? Organ yang berfungsi dalam pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida dulu. Iya, baik Ibu ulang ya. Sistem pernapasan adalah serangkaian organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Ini diingat ya, Ibu tadi sudah suruh catat kalian, tapi kalian tidak catat. Waktu Ibu nanya kalian tidak tahu. Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini sudah terbagi ya kelompoknya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kita akan membuat yaitu alat peraga sistem pernapasan. Kalian udah pernah lihat alat peraga sistem pernapasan? Belum pernah lihat? Oke, kita buat sama-sama hari ini ya. Nah, sebelum itu Ibu akan jelaskan dulu langkah-langkahnya. Nah, Ibu nanti bagikan sama kalian lembar nama-nama organ pernapasan. Kalian gunting. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan. Tadi kita udah lihat susunannya apa-apa aja. Kalian susun yang salah-salah tadi Bu udah sebutin dengerin ya. Yang salah-salah nanti ketahuan. Siapa yang nggak dengerin Ibu tadi jelasin di depan? Oke? Ibu bagikan dulu nih sama kalian. Nah, nanti sesudah kalian mengerjakan membuat alat peraga ini, Ibu ada LKPD juga ya. Nanti kan kerjain juga LKPD-nya, nanti Ibu bagi. Nah, ingat ya anak-anak, ini perlu pakai gunting untuk ngerjain gini ya, robek-robek ya. Gunting ini. Nah, kalian jangan bercanda sama temannya. Jangan ada yang main-main gunting sama temannya, nanti temannya terluka. Ya, ingat? Paham yang Ibu katakan? Nah, dikerjakan terus nak, biar nggak lama. Boleh nak. Ini apa? Apa nak?
Buat pakai ini juga ya. Boleh nak ya. Ayo buat terus ya, bisa. Bisa. Ibu ini, Bu. Mana nak? Ibu ini, Bu. Nih, kayak gini ya. Ada nak, sebentar ya. Ya, gini dia, gini. Lihat dia nak, biar lengket nanti pas kalian tiup dia nggak lepas. Nih nak, jangan ribut ya, dia dikerjakan. Sekarang ininya dia bantu nak, dia temannya. Nah, ini di dibantu ya, saling membantu. Yang pertama tadi apa? Jangan salah-salah ya. Sini. Ini pakai ini kita lihat. Dan apalagi satu tadi garing kan dia bantu temannya dia. Bisa ya semua ya, sudah selesai.
Bronkus. Dia di dia tadi dijelaskan kamu tidak mendengarkan. Ya. Iya. Ini bronkus. Coba kelompok 1 presentasikan hasil LKPD-nya dulu. Ini nak, yang pertama ini. Identitas pasien yang pertama Aisyah, umur 11 tahun, kelas 5 SD, nama penyakitnya flu, gejalanya hidung tersumbat, dan penyebab penyakit yang dialami Aisyah adalah cuaca dan virus. Cara menangani penyakit yang dialami Aisyah itu adalah istirahat dan minum obat. Kemudian untuk organ pernapasan manusia, nama organ hidung, fungsi tempat masuk, melembabkan dan menyaring udara. Kemudian faring, fungsi udara bergerak dari hidung ke laring melalui faring. Kemudian laring, jalur udara dan pita suara. Kemudian organ selanjutnya alveolus, gelembung-gelembung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Kemudian paru-paru, fungsinya tempat terjadinya pertukaran gas. Oke, bagaimana kelompok lain? Sama jawabannya? Sama.